Pengadilan Militer 315 Kupang NTT kembali menggelar sidang kasus kematian Pradaluki Sepril Saputranamo, anggota Batalion TP 834 Waka Ngamere, Nagekeo, NTT, akibat kekerasan dan penganiayaan para senior. Sidang digelar dengan Hakim Ketua Magor Subianto dengan menghadirkan terdakwa Letu Ahmad Faizal dan saksi Pratu Petrus Canisius Wea, anggota Provos Batalion. Dalam keterangannya pemirsa, saksi mengatakan mengetahui Pradaluki mendapatkan pencabukan dan hukuman fisik lainnya yang dilakukan terdakwa Ahmad Faizal. Awalnya Pradaluki diberi hukuman jungkir, push up, dan merayap. Saat merayap di lapangan, saksi melihat terdakwa Luki dicambuk di bagian punggung sebanyak 5 kali oleh terdakwa. Sepriana Paulina Mirpei, ibu korban yang mengikuti jalannya persidangan, terus menangis mendengar keterangan saksi dan harus ditenangkan dan dikeluarkan dari ruang persidangan oleh anggota keluarga Pradaluki. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini, langsung saja kita akan bergabung dengan Fritz Floris dari Pengadilan Militer 315 Kupang NTT untuk sidang kasus kematian Pradaluki. Fritz, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Putri dan Renata bersama pemirsa TV One. Dapat saya laporkan, pagi tadi telah digelar sidang perkara kematian Pradaluki Mano yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada persidangan tadi dengan agenda perkara mendengar keterangan saksi. Pengadilan menghadirkan saksi Pratu Petrus dengan terdakwa Letu Ahmad Faizal. Demikian, Putri. Fritz, siapa saja pihak-pihak yang dihadirkan untuk memberikan keterangan pada sidang ini? Hari ini digelar untuk mendengarkan satu orang keterangan saksi saja, yaitu Pratu Petrus yang saat itu menjabat sebagai Provos di Batalion 834 Wakamere. Dalam keterangan saksi, dia mengatakan bahwa saat kejadian dia melihat terdakwa melakukan tindakan pencabukan terhadap Pradaluki sebanyak 5 kali, namun sebelumnya diawali dengan melakukan tindakan hukuman fisik berupa push up, merayap, dan jungkir. Demikian, Putri, yang dapat saya sampaikan. Baik, Fritz, lantas apa saja poin-poin yang telah Anda rangkum dari hasil pemeriksaan ataupun keterangan dari saksi dalam sidang tersebut? Dapat saya sampaikan bahwa saksi saat itu memang menyaksikan langsung setelah Pradaluki dipukul lalu dibawa ke interogasi ke ruang sel. Dari hasil itu hakim maupun auditor mempertanyakan saat itu posisi saksi sebagai seorang provos, apakah melakukan tindakan itu, tindakan misalnya melakukan peneguran atau pengamanan. Namun saksi mengatakan banyak hal yang dia tidak melakukan, misalnya saat itu dia tidak dapat berbuat banyak karena dia melakukan tindakan adalah atasannya sendiri. Demikian, Putri. Baik. Ya, Fritz, untuk agenda sidang selanjutnya kapan akan digelar dan seperti apa agendanya? Agenda persidangan besok akan kembali dilakukan untuk 17 tersangka, namun dengan agenda perkara masih memeriksa para saksi. Besok direncanakan akan dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi untuk 17 orang terdakwa. Dalam perkara ini, pengadilan akan menyidangkan atau berkas perkara untuk 22 orang terdakwa ini dibagi dalam 3 berkas perkara. Yang mana berkas pertama dengan 1 orang terdakwa, berkas perkara 2 dengan 17 orang terdakwa, sedangkan berkas perkara ketiga dengan 4 orang terdakwa. Demikian, Putri. Baik, Fritz, kami juga sempat mendapatkan informasi jika ada ibunda korban yang hadir dan juga sempat ditenangkan tadi dalam berjalannya sidang. Hingga saat ini kondisinya seperti apa dari hasil pemantauan Anda? Dapat saya kabarkan
dalam persidangan tadi mendengar keterangan saksi, ibu korban sempat menangis mengenang anaknya yang mana di saat anaknya mendapat terjadi penyiksaan ataupun penganiayaan, di mana saksi tidak bisa berbuat banyak, apalagi jabatan saksi sebagai seorang anggota provos. Seharusnya dia dapat melerai ataupun menenangkan untuk tidak terjadi aksi pemukulan yang hingga merenggut nyawa anaknya. Untuk menenangkan itu akhirnya pihak keluarga harus membawa keluar ibu korban untuk menenangkan di luar ruangan sidang. Demikian Putri. Ya, Fritz, jika memang terbukti bersalah, apa sanksi atau ancaman yang akan menjerat para terdakwa ini? Dalam dakwaan yang dibacakan oleh auditor 15 Militer Kupang, para terdakwa diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Untuk sementara yang dapat saya sampaikan berdasarkan dakwaan yang dibacakan oleh auditor militer. Demikian Putri. Baik, Fritz Floris, terima kasih atas laporan Anda langsung dari NTT. Selamat kembali beraktivitas.